Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pujian syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini bertemu lagi dengan saya untuk membahas beberapa permasalahan dalam hukum fikih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kepada saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menjelaskan mengenai fardu wudu. Nah, ini kita akan jelaskan mengenai fardu wudu. Ini saya sudah membawa papan tulis yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, seperti mudah-mudahan jelas ya di papan. Kita ingin mengupas mengenai fardu wudu. Ini saya sajikan ada kitab namanya Fathul Qorib yang sering dipelajari di pesantren. Ini ada saya bawa kitab versi terjemahannya, yang mana kitab ini adalah ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i. Di sini saya mengupas penerjemahnya adalah Dr. Andes Kiai Haji Imron Abu Amar, yaitu salah satu ulama yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Kudus. Di sini kita menyajikan terlebih dahulu mengenai fardu wudu. Karena selama ini kita berwudu, mungkin ada yang berwudu namun belum mengerti bagaimana ilmu tentang berwudu. Salah satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya dalam berwudu itu kita harus tahu dulu apa-apa saja yang wajib yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan dalam berwudu. Seperti yang kalau orang-orang tua kita bilang fardu wudu itu cuma simple 6. Nah, yang kalau dari istilah kami meminjam karena kami dari Aceh, itu ada 4 basah, 2 kering. Dalam bahasa Acehnya 4 to, 2 bulut. 4 to, terbalik ya. 4 bulut, 2 to. Nah, jadi 4 yang basah, 2 yang kering. Nah, di sini ada 4 basah, 2 kering. Apa-apa saja itu? Yang pertama, kita kaji dari kita ini adalah yang pertama itu yang wajib kita tempuh dalam berwudu itu adalah yang pertama niat. Ya, niat ya. Jadi kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah membasuh muka atau bisa disebut wajah. Nah, yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap atau dengan bahasa lain menyapu ya. Menyapu sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Kita bahas satu persatu bagaimana maksud daripada fardu wudu yang di situ disebutkan ada 6. Ya, kalau di istilahnya 4 kering,
2, terbalik. Kita koreksi. Nah, ini kita koreksi ya. 4 basah, 2 kering. Nah, 4 basah apa saja 4 basah tuh? 4 basah itu mulai dari urutan 2 sampai urutan 5, yaitu membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu 4 yang basah. Ada 2 kering yang nggak kena air, yaitu niat dan tertib. Nah, di sini pertama kita membahas mengenai niat dulu. Tapi sebelum membahas niat, ada 2 istilah dalam bahasa Arab. Ini ada, kita tulis wudu, wudu'un ya. Artinya itu kalau wudu artinya perbuatan wudu. Perbuatan wudu itu adalah perbuatan untuk membolehkan kita dalam melaksanakan sholat atau memegang Quran. Tapi kalau kita ganti dengan wadu, menurut kitab ini juga wadu, hubung dengan kasrah dengan huruf waw yang berbaris fathah. Kalau tadi sebelumnya wudu berbaris dhammah, ini berbaris kasrah. Apa bedanya? Kalau ini adalah airnya, air untuk berwudu. Nah, jadi beda ya antara wudu sama wadu. Jangan kita bilang wadu. Kalau wadu air untuk berwudu. Kalau wudu perbuatannya. Nah, jadi ada perbedaan antara wudu dan wadu. Mungkin ini kalau kita pernah dengar wadu ya. Wadu itu danau buatan. Kalau dalam bahasa Indonesia wadu itu danau buatan untuk pengairan ya. Tapi kalau mungkin ada hubungannya dengan waduk dalam bahasa Indonesia karena berkaitan dengan air, sama-sama air. Oke, kita membahas itu untuk kajian bahasa saja. Selanjutnya kita bahas mengenai niat. Apa di sini maksud dari niat? Niat itu adalah sesuatu tujuan, maksud atau bahasanya qasad yang menyertai perbuatan. Ya, dalam di sini kalau kita bahas yang pertama ini, apa itu hakikat daripada niat? Hakikat niat itu menurut syara itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Di sini kalau ditemukan bahasa Arabnya, menurut syara adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Apa artinya? Yaitu mengkasat sesuatu mengiringi dengan perbuatannya. Jadi kalau kita berniat wudu, kita harus mengiringi perbuatan itu dengan niat yang kita jalani. Nah, dengan kata lain, bersamaan antara niat dan perbuatan. Seperti kalau kita ingin sholat, seperti itu juga. Bersamaan antara niat dengan perbuatan. Dan hal-hal ibadah yang lain. Namun kecuali dengan puasa. Kalau puasa, memang kita mulai dulu niat baru berpuasanya. Kenapa? Karena berpuasa itu kan panjang waktunya. Nggak mungkin kita berniat sepanjang itu. Makanya kita mulai niat baru kita berpuasa. Baik, ini kita bahas mengenai niat pertama. Niat itu kalau kita biasa kita sebut di sehari-hari itu kan ada versi bahasa Arab, ada versi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya itu nawaitul wudu'a lirafil hadasi asghari faradal lillahi ta'ala. Nah, di sini kalau misalnya kita kemukakan dalam bahasa Indonesianya itu sahaja aku berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi di sini kita harus mengemukakan niat. Kalau tidak berniat, maka itu tidak sah beribadah yang kita lakukan. Coba kita kemukakan bahwasannya niat itu pertanyaannya kapan niat itu? Apakah ketika perbuatan, sebelum atau sesudah? Nah, yang jawabannya adalah niat dalam wudu khususnya ya. Niat ketika berwudu harus dilakukan ketika perbuatan itu dilaksanakan. Tapi perbuatan di sini adalah perbuatan wajibnya. Wajib yang pertama adalah yaitu membasuh
muka atau wajah. Jadi niat itu kita lakukan ketika membasuh wajah. Jadi seperti ini tutorial niatnya. Ini ada beberapa versi niat, nanti kita kemukakan ya. Misalnya kita ambil wudhu ya, ambil wudhu. Ini misalnya kita ambil wudhu, ambil air, apakah kita ambil wudhu di kulah, di bak, atau kita pakai pancuran, boleh, mana aja boleh. Nah, misalnya kita sudah ambil, kita basuh wajah kita, ini. Ketika basuh ini, itulah niat kita. Basuh ini niatlah, ini niat. Dalam hati. Niat itu dalam hati, karena niat itu memang dalam qalbi, dalam hati. Niat itu boleh diucapkan, namun ketika ucapkan itu sebelum kita berniat. Supaya apa? Supaya kita mungkin lebih ingat lagi ketika berniat. Tapi intinya niat adalah dalam hati, bukan ketika kita ucapkan itu niat, bukan. Ya, oke, kita misalnya membasuh wajah, ketika membasuh wajah itulah niat. Nah, pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah boleh. Bahasa apapun boleh, tapi yang paling penting adalah kita paham dengan bahasa tersebut. Jangan nanti kita pakai bahasa Arab tapi nggak paham, atau kita pakai sok-sok pakai bahasa daerah tapi nggak paham. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami niat itu. Nah, jadi kita berniat, misalnya aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Oke, sudah selesai. Baru kita membasuh wajah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wajah? Nah, di sini dikemukakan maksud dari membasuh wajah atau membasuh muka adalah ketika kalau kita batasannya seperti kita lihat. Ini saya membuka PC dulu untuk memberikan tutorial. Ini kita harus memulai wajah kita itu di tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini tumbuh rambut nih, di situ mulai wudhu. Nah, jangan di bawah, jangan di kening, tapi di tempat tumbuhnya wudhu. Nah, pertanyaannya, kalau orang botak gimana? Di mana kita mulainya? Ya, orang botak dia memang ada rambut. Nah, dia udah pakai ramuan-ramuan, tapi rambut pun tak tumbuh. Mungkin profesor atau apa yang banyak pikiran ya, atau banyak utang bisa jadi ya. Nah, jadi orang yang botak tadi tidak memiliki rambut, maka dia batasannya itulah sekedar atau kadar orang yang punya rambut. Seandainya orang dia punya rambut, maka awal pertama dia tumbuh rambut mana ujungnya? Nah, ini dia. Dia tetap membasuh sekadar orang yang ada rambut, seakan-akan dia punya rambut. Jadi dia mulai saja di tempat tumbuhnya rambut. Oke, kita terus batasnya bagaimana? Di tulang dagu, batas tulang dagu ini. Nah, tulang dagu antara gigi geraham ini, terus di telinga, di batas telinga ini. Nah, tapi kalau ketika berwudu, maka kita harus melebihkan tempat basuhan wudunya. Jangan pas-pas kali. Nggak mungkin kita ukur pakai spidol, kita tandain ya kayak gitu kan, tandain kayak gini baru kita pas kali, nggak mungkin. Pasti yang paling bagus adalah, yang paling sempurna adalah kita membasuh wajah ini sampai lebih daripada sekedar wajah ini. Nah, itu. Ini hati-hati ibu-ibu ini sering nih, dia pakai jilbab, karena tadi pakai jilbab di sini, ini nggak kena basuhan di bawah dagu ini. Nah, ini bahaya. Kenapa? Tidak sah wudhu, maka tidak sah salat. Ini bahaya. Makanya hati-hati dalam berwudhu. Oke, ketika kita sudah membasuh wajah, alhamdulillah sudah sempurna, maka kita beralih ke tangan. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ini ketika kita membasuh tangan nih, basuh tangan ini, yang paling sempurna adalah mencucur air mulai dari ujung tangan. Nah, ujung jari-jari ini ke siku. Jangan kebalikannya, jangan siku ke tangan. Kenapa? Sunatnya itu dari ujung ke bawah. Kalau dari bawah, dari siku ke bawah, pertanyaannya sah apa enggak? Ya, sah juga, namun tidak sempurna. Jadi begitu kita kita basuh tangan kita, kedua siku, maka sempurnalah tangan kita. Jadi jangan pas-pas. Ini siku, ya misalnya saya buka dulu ya, untuk menjelaskan ini siku, maka kita basuh sampai ini. Tapi jangan pas-pas siku ini, jangan pas. Tapi harus lebih lah di sini supaya kita sempurna. Lebihin.
Jangan pas-pas kali, nanti takutnya nanti nggak sempurna. Lebihin lah. Nah, lebihin, alhamdulillah udah sempurna. Kedua tangan besar lagi gitu. Oke, setelah selesai kedua tangan, sambil kita nanti bersihkan apa kotoran-kotorannya dari kuku ya. Yang selanjutnya adalah mengusap atau menyapu sebagian kepala. Nah, mengusap menyapu sebagian kepala. Jadi kepala kita menurut mazhab Syafi'i itu cukup kita menyapu sebagian kepala. Misalnya ini kepala, boleh di bagian depan, boleh bagian samping, boleh bagian kiri kanan, boleh bagian atas, boleh bagian belakang, terserah. Pokoknya masih sebagian kepala. Pertanyaannya, kalau kita usap rambut aja boleh nggak? Nah, rambut itu dalam kitab ini merupakan bagian dari kepala. Jadi kalau kita misalnya ya anak muda biasalah itu ya, anak muda udah rapi-rapi ya kan, udah mau pergi, aduh disuruh ambil wudhu, rusak nih, udah setel rambut 1 harian, begitu ambil wudhu rusak rambutnya. Ada solusinya. Bagaimana solusinya? Jadi ketika sudah rambutnya sudah terbentuk, usap saja rambut saja. Usap rambut aja, nggak perlu kita usap sampai di kulit kepalanya, karena dianggap rambut itu bagian dari kepala. Diusap rambut saja sebagian, udah selesai. Oh, basahin semua, lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Oh, kami nggak mau usap, kami mau basuh, ambil air basuh ini, boleh juga. Nah, mana yang inilah. Ya, tapi intinya ketika kita sebagian kepala saya sudah oke, sudah mencukupi syarat dalam kita berwudu. Oke, selanjutnya adalah 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, membasuh kaki ini adalah kita basuh kaki. Nah, ini ada mungkin di mana ya? Ya, saya sedikit ya tutorial ya, maaf ya. Ini kaki, kita basuh kaki ini sampai kayak gini ya. Ini ada mata kaki, lebihin. Nah, jangan sampai pas-pas kali, karena nggak sempurna nanti. Kita bersihin, kita basuh sampai sempurna kedua-duanya mata kaki. Dan selesai adalah yang keenam adalah tertib. Nah, tertib ini adalah maksudnya apa? Sesuai urutan. Urutannya apa? Pertama berarti perbuatannya basuh muka dulu, basuh kedua tangan, sapu sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan dibalik. Jangan pertama, saya mau 5 dulu lah, basuh kedua kaki dulu, baru nanti saya basuh kedua tangan. Nggak boleh dibalik-balik. Jadi harus teratur. Semoga dengan keteraturan itu maka sahlah wudhu daripada sholat kita. Ya, alhamdulillah. Makanya ada pertanyaan, Ustadz, selama ini dia sholat tapi kok asik mencuri aja sendal orang di masjid, hilang mah dia. Habis pulang sholat hilang sendal orang. Nah, ini pertanyaan ini menjadi menarik. Kenapa? Karena apa? Sholat itu kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, mungkin selama ini ada hal yang dia belum penuhi, yaitu ketika dia berwudu dia tidak sempurna wudunya, maka yang terjadi adalah sholatnya juga tidak sempurna. Sholatnya itu tidak sah. Wudu tidak sah, maka akibatnya sholat tidak sah. Maka jangan salahin sholatnya. Kalau ada orang yang sholat mencuri, sholat merampok, sholat korupsi, sholat berzina, itu bukan salah sholatnya, tapi salah orang yang melaksanakan sholat. Kenapa? Dia mungkin belum sempurna dalam menjalani sholatnya. Mungkin dari segi wudhu ini, makanya wudhu sangat penting sekali. Nah, baik itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam, saya akhiri dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.